Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadrahmu silati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudara jamaah sholawat wahidiyah yang saya muliakan, juga kepada Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pelurusan ataupun akidah tauhid yang bengkok. Sebelum saya menjelaskan tentang bab ini, terlebih dahulu jangan lupa Bapak Ibu untuk menyentuh subscribe, like, dan bagikan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video yang saya upload. Dan di sini saya tidak bisa memberikan balasan apapun, melainkan hanya untuk memberikan doa, yaitu jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan tentang yaitu ilmiah ataupun kuliah wahidiyah, sedikit kita menengok ke belakang, yaitu sejarah lahirnya sholawat wahidiyah pada tahun 1963. Sebelum lahirnya sholawat wahidiyah itu sudah ada yaitu organisasi baik organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi yang lainnya. Kehadiran yaitu amalan sholawat wahidiyah tahun 1963 itu adalah untuk memberikan ataupun menjelaskan tentang akidah tauhid yang bengkok, akidah tauhid yang perlu dibetuli. Pada saat itu sudah ada orang yang memperjuangkan yaitu ketauhidannya, tetapi ketauhidannya pada saat itu masih tercederai. Di dalam wahidiyah kita diajarkan yaitu untuk bertauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ajaran lillah, billah, lirrasul, dan birrasul. Untuk mengeterapkan lillah itu sangat sulit sekali, karena lillahi ta'ala ataupun tauhid ini banyak sekali versi-versinya, yang seseorang mengklaim bahwasanya tauhidnya seseorang itulah yang paling benar. Bahkan ada sebagian mengklaim bahwasanya sesuatu makhluk itu adalah suatu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mempunyai kekuatan ataupun kemampuan apapun. Sehingga sesuatu yang berhubungan makhluk yang mempunyai kekuatan itu dijadikan korban ataupun dijadikan sebagai alat bertauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada zaman tahun 1963 kita tahu pada saat itu kondisi keadaan bangsa Indonesia yang sangat tercapek-capek oleh masyarakatnya itu sendiri.
Pada saat itulah beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alib Sholawat Wahidiyah menyusun amalan sholawat wahidiyah beserta ajarannya untuk menyadarkan umat pada saat itu. Dan ini sudah terbukti efektif sekali bahwasanya dengan mengamalkan sholawat wahidiyah maka kesadaran itu akan terpupuk menjadi manusia yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mempelajari ilmu tauhid itu memang harus ada pembimbingnya. Tidak semerta-merta kita yaitu mempelajarinya tanpa seorang bimbingan, tanpa seorang pembimbing. Maka dengan amalan sholawat wahidiyah itu sudah cukup untuk membimbing kita, mengarahkan kita untuk kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena sulitnya untuk mengeterapkan ilmu tauhid, maka di dalam ajaran wahidiyah di situ ada yaitu lillah. Sesuatu perkara apapun bentuknya, asal itu bukan suatu perkara yang dilarang oleh agama, maka perkara tersebut kalau kita niati dengan mengibadahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah lillah. Dan dilanjutkan lagi yaitu billah. Pengertian daripada billah yaitu sama dengan pengeterapan lillah. Segala amal perbuatan apa saja, asal itu bukan perbuatan yang melanggar agama, dan sesuatu perbuatan itu harus kita menyadari bahwasanya itu semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh mengaku kita mempunyai satu kekuatan, melainkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun, melainkan semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengeterapan lillah dan billah ini, sebelum kita mengamalkan sholawat wahidiyah beserta ajarannya, ini sangat sulit sekali. Dikarenakan ada sisi lain yang dimaksud ketika kita mengeterapkan lillah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang bilahnya itu yang tertinggal. Begitu sebaliknya, ketika kita mengeterapkan billah yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang lillahnya yang tertinggal. Sehingga ada yang mengklaim bahwasanya saling membenarkan argumentasinya sendiri-sendiri. Kalau orang syariat ataupun orang pengeterapan lillah tanpa hakikat itu adalah kosong. Sebaliknya, pengeterapan hakikat tanpa syariat lillah itu juga batal. Di sini di dalam pelajaran wahidiyah dengan ajaran lillah dan billah ini sangat komplit sekali. Bahkan ketika kita mengeterapkan lillah dan billah ini, spontanitas langsung terbawa antara syariat dan hakikat. Dengan jelas dan mudah sekali untuk kita mengeterapkan antara syariat dan hakikat di dalam pelajaran ataupun ajaran sholawat wahidiyah. Belum lagi di Rasul dan Birasul. Di Rasul dan Birasul begitu juga sama. Perbedaannya seperti ini. Kalau lillah dan billah itu tertuju kepada ketuhanan yang Maha Esa ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lirrasul dan birrasul
yaitu tertuju kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengeterapan lirrasul dan birrasul ini, tentu kalau kita belum pengamal sholawat wahidiyah sangat sulit sekali. Untuk mengeterapkan lillah saja itu sulit, apalagi ditambah dengan billah, lirrasul dan birrasul. Ini tentu sangat sulit sekali. Dengan adanya yaitu pengamalan sholawat wahidiyah, maka kita dibimbing, diarahkan untuk bisa mengeterapkan lillah, billah, lirrasul dan birrasul dengan sebaik-baiknya. Lillah dan billah itu adalah pengeterapan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, sedangkan lirrasul dan birrasul adalah pengeterapan kalimat tauhid rasul, yaitu Muhammadar Rasulullah. Saudaraku warmisa yang berbahagia, demikianlah tadi sedikit penjelasan tentang ajaran sholawat wahidiyah, yaitu meluruskan suatu ajaran tauhid yang bengkok dengan adanya pengamalan sholawat wahidiyah dan ajarannya lillah billah dan lirrasul birrasul, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya ataupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.